Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Chris Triple Seven. Yang dimana di video-video sebelumnya saya nggak pernah menampakkan diri, alias hanya penampakan motor di jalur. Kali ini coba memberanikan diri atau belajar PD ya kamera. Oke teman-teman, di sini kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas mengenai CRF bore up 300 cc. Jadi CRF bore up 300 cc yang dimana waktu itu di video-video sebelumnya kita udah pernah ulas tuntas mengenai CRF bore up 250 cc. Di kali ini kita akan ulas lagi tuntas mengenai CRF 350 cc paket BRT, yaitu paket Gorilla ya. Jadi nanti akan kita bahas tuntas mengenai performanya, part-part yang diganti, terus kemudian cek soundnya, terus kemudian ulasan performa di jalur. Kita coba bukan membanding-bandingkan, tapi biar ada pembandingnya, yaitu Tiger 200 cc. Nanti kita kasihkan semua videonya. Dan yang paling penting, saat bore up itu pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya, dan itu kita akan kupas tuntas mengenai kelemahan dan kekurangan atau masalah-masalah setelah bore up. Oke, di part kali ini yang saya ulas yaitu mengenai part-part apa aja yang kita ganti. Oke, jadi yang 250 cc udah kita ulas tuntas di video-video sebelumnya ya. Di video-video sebelumnya itu udah pernah kita ulas tuntas mengenai part 250 sampai setting gearnya. Nanti pun kita akan setting gear beda lagi 250 sama 300 cc. Jadi yang pertama kita kupas tuntas 300 cc dari 250 atau dari 150 ke 300 itu kita wajib ganti semua dari blok, head block ini wajib kita ganti semua dari paketnya BRT. Bahkan blok, head block, pengapian, terus kemudian exhaust atau knalpot, throttle body, injektor wajib kita ganti semua. Karena kalau nggak gitu dia ya otomatis nggak imbang kan gitu. Jadi gini, yang pertama kita mengenai askrek ya. Askreknya itu pakai dari BRT itu ada askrek, kemudian stang seher. Askrek itu kelahar bandul ya, ini stang seher itu, terus kemudian piston, blok, head block itu paket dari sana. Yang porting CNC segala macam itu paket dari sana ya. Itu yang paket. Ini pistonnya pakai diameter 78 mm, 78. Jadi ketemunya 300 cc ya. Terus kemudian noken as. Jadi ini sangat penting noken as. Kenapa? Karena di noken as ini nanti akan tipe apa yang kita pakai. Kan ada monkey, terus kemudian ada ADS gitu kan. Nah nanti kalau ini kebetulan pakai ADS yang terbaru agar supaya kompresi waktu starter itu tidak berat ya. Kalau berat nanti ada menimbulkan masalah-masalah. Nah itu yang akan kita bahas, apapun mengenai masalah-masalah setelah kita bore up, dan di motor ini sudah kita atasi semua. Jadi teman-teman gak usah repot bingung setting. Insya Allah pantengin aja, jangan sampai kelewatan di video ini semuanya. Nanti akan ketemu, tinggal enaknya deh gitu, biar saya aja yang setting. Oke. Jadi gini, setelah kita pasang semua part dari BRT yang pakai 300 ya di dapur pacu atau blok, itu kita wajib ganti namanya throttle body. Karena throttle bodinya ya menyesuaikan ya, dari injektor kita pakai yang 250 cc. Injektor 250 cc dipasang 300 cc bisa, udah cukup, udah lebih dari cukup itu. Jadi ini kebetulan saya pakai injektornya dan throttle body punya
CBR 250 cc. Loh kan ada ini pertanyaannya, misalnya ya, ada throttle body yang dari BRT. Iya, karena waktu itu belum keluar. Sebenarnya sama, throttle body yang dari CBR 250 cc itu diameternya 38, dan untuk bore up 300 cc itu cukup 38. Throttle body dari BRT itu ada 38, diameter 40 dan diameter 42. Tapi untuk TRC cukup 38, udah lebih dari cukup teman-teman. Jadi kalau mau agak hemat, cari secondan. Ini tips juga nih, tips ya. Cari secondan throttle body punya CBR 250. Itu secondannya kemarin saya ketemu cuma 900. Kalau throttle body dari BRT plus injektor yang double injektor itu sekitar sejuta 900 kalau nggak salah. Ada kok itunya, brosurnya di BRT. Browsing aja enggak apa-apa. Itu ketemu. Jadi kalau itu ya hemat lah, udah cukup. CBR 250 udah cukup. Nah, setelah kita throttle body, itu exhaust atau knalpot wajib ganti, Mas Bro. Jadi wajib gantinya harus ketemu diameter, saya lupa diameternya ya, cuma nanti bakal harus ganti. Yang paling cocok untuk saat ini Nurifumi Rocket 4, bukan sponsor ya. Nurifumi Rocket 4 karena apa? Itu diameter sangat besar, dan Nurifumi Rocket 4 yang kompetisi itu bentuk trompet ke belakang exhaustnya itu. Jadi sangat besar sekali dan mumpuni. Alhamdulillah alhasil udah penyaluran tenaga udah jos, dan naikkan performa juga udah oke. Terus kemudian setelah ke exhaust segala macam, kita ada pengapian kita pakai Juken 5 dual band, udah cukup. Jadi nanti ada settingan di sini, kita setting ya, nanti kita tunjukin videonya, itu ada semua. Jadi ECU Juken 5 itu settingannya segala macam. Biasanya kalau kita bore up ke bengkel rekanan BRT, settingannya mereka tahu kok, limiter bagi sekian, kemudian sekian. Itu udah dari sananya, dari BRT ada acuannya ya. Jadi acuannya sendiri. Jadi kita tinggal plug aja gitu. Terus untuk nyewa crankcase itu wajib, otomatis kita nyewa crankcase tengah ini. Karena untuk baut blok itu kalau nggak dicoak, terus kemudian besarnya dari piston dia nggak bisa kan, jadi otomatis kita coak crankcase-nya. Nah, jadi itu untuk sekilas mengenai CRF bore up 300 cc. Kalau udah kita pasang semua nih bro, kita setting semua, udah performa udah dapat segala macam, kita wajib namanya ganti gear set atau setting gear depan belakang. Terus kemudian, waduh maaf ya, ada suara berisik, ini hujan lagi. Tadi awal-awal belum hujan, sekarang hujan, gak apa-apa lah ya. Nanti kita cek suaranya, kalau masih kedengeran kita terusin videonya ya. Jadi kita wajib setting lagi dari gear set, karena waktu 250 dengan 300 itu otomatis settingan gear setnya akan berubah, dan nanti akan saya ulas di part berikutnya gear setnya ya, jadi pantengin aja. Terus part apa lagi yang mesti kita ganti? Gas spontan. Yang awal dari video sebelumnya, saya gas spontan pakai punya Yamaha Saber ori ya, Yamaha Saber. Dia bentuknya gas spontan, bener-bener gas spontan gitu. Cuma langkahnya itu masih panjang. Jadi langkahnya itu panjang. Menurut saya sih untuk saluran tenaga, muntirnya itu gasnya harus panjang. Jadi kadang-kadang saat tanjakan kan nggak rata, jadi kita kurang gitu. Jadi wajib kita ganti. Kebetulan ini saya pakai Domino. Domino silahkan, kalau itu terserah, mau ori, mau KW, atau mau copotan SE ya, special engine build up, itu silahkan terserah. Tapi saran saya cari yang diameter gasnya dikit kayak gini nih.
yang dikit banget ya. Ini udah mentok. Nah, jadi suara tenaga tuh power langsung keluar aja gitu. Jadi nggak deret, bar gitu. Ini ditanjakan juga enak. Oke. Kemudian kompresi. Oh iya, setting kompresi. Ini kemarin di setting kompresinya ketemunya 12 lebih ya kompresinya. Terus kemudian jadi kompresi kenapa? Jadi kompresi ini kemarin ketemunya 12 koma ya. Kompresi 12 koma itu udah luar biasa loh untuk sebuah motor ya. Karena dengan kompresi padat itu power ya kontan gitu. Jadi meledaknya itu langsung dar gitu. Dan turunnya RPM karena kompresi padat itu hampir seperti build up. Itu makanya saya bilang tadi suaranya 11-12, karakternya, jambakannya, kontan gasnya kan. Kalau Adventure itu 11-12 sama build up. Kalau tenaga ya jangan samain build up lah. Tapi serasa build up bro. Jadi sama aja nih. Jadi kalau misalnya kita gas, nanti kita tunjukin videonya ya. Dia RPM itu turunnya itu cepet. Der gitu. Kalau yang CRF 150 orinya itu kan kompresinya cuman 11 banding 1 atau 10 banding 1 malah. Jadi der mulur. Kalau ini dar. Dan suaranya mantap gila bro. Asli rekomendasi banget teman-teman untuk yang punya CRF bore up ke 300 cc. Asli saya rekomendasi banget. Keren suaranya juga, tenaganya, performanya di jalur nggak nyusahin lah insya Allah tinggal kita aja berani gas apa enggaknya gitu ya. Jadi selain tadi gas, knalpot, throttle body, injektor, terus kemudian kompresi settingan itu dari BRT ya teman-teman mekanik udah pada paham. Dan satu lagi CRF ini kan sumbu rodanya depan belakang itu pendek dengan torsi sekian 300 cc ini rawan sekali namanya backflip ya. Nah, artinya tuh saat tanjakan karena sumbu rodanya pendek itu resiko untuk backflip itu sangat riskan. Makanya dengan diakalinya ditambahin arem. Berapa nambahnya segala macam akan saya jelaskan di part video selanjutnya. Jadi nggak mungkin ya bro kita ulas tuntas semua satu video, nanti teman-teman bosan semua. Tapi insya Allah video yang akan saya bagikan ini bismillah mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi nggak perlu setting ulang, setting ini nyari jawabannya ada di sini. Insya Allah udah saya setting. Berapa nyetingnya, berapa lama nyetingnya, dari bulan 3 2020 sampai sekarang ketemu bulan 9 2020, artinya sekitar 5 bulan 6 bulanan. Jadi setting di jalur ketemunya seperti apa ini nih. Nah sekarang baru kita buatkan video, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Tapi di video nanti kalau emang ada pertanyaan segala macam boleh di kolom ya, tulis ya di kolom pertanyaannya segala macam. Nanti sama-sama kita pecahin. Kalau emang udah ada jawabannya langsung saya jawab insya Allah. Tapi kalau emang belum ada jawabannya ya kita cari-cari solusinya. Nah gitu ya, jadi solusi yang tepat. Oke teman-teman, itu ulasan singkat mengenai bore up CRF 150 ke 300 cc paket dari BRT, paket Gorilla. Oke, sekian teman-teman. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe, bantu channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya. Pahala. Terus kemudian boleh di-share teman-teman. Kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan kebaikan, pahalanya akan sama seperti yang melakukan kebaikan. Jadi jangan pelit-pelit untuk subscribe, klik tombol lonceng, dan bagikan.
bagikan nggak apa, ilmu yang manfaat itu bagikan. Oke ya teman-teman, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7. Enggak, dikit aja, mungkin part 4 atau sampai berapa. Oke, sekian, terima kasih.